Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai kripto yang hubungannya dengan dituntutnya Elon Musk oleh salah seorang investor kripto, khususnya Dogecoin. Ya, nah, kita lihat di sini ya. Ini berita yang saya lansir dari Reuters. Ini berita kemarin, ya, kemarin Jumat atau hari Kamis waktu Amerika Serikat. Di sini adalah bunyi beritanya dikatakan Elon Musk digugat atau dituntut sebesar 258 miliar dolar. Sekali lagi 258 miliar dolar yang kalau saya kalkulasikan ke rupiah dengan kurs hari ini sekitar 14.700 sekian, itu saya dapat 3.800 triliun. Gila, 3.800 triliun rupiah. Bayangkan kalau 3.800 triliun rupiah dibelikan nasi bungkus, seluruh restoran Padang di Indonesia enggak bisa itu memenuhi orderan 3.800 triliun, ya, bikin nasi bungkus seluruhlah restoran Padang gitu ya, disuruh bikin nasi bungkus, nggak bisa dalam waktu sehari. Dan itu untuk ngasih makan seluruh penduduk Indonesia juga kelebihan itu nasi bungkus. Ya, oke lah, di sini katanya sekali lagi Elon Musk dituntut sebesar 258 miliar dolar atas dugaan kasus atau skema piramida Dogecoin. Astaga, Dogecoin dibuat piramida oleh Elon Musk. Gila gitu ya. Oke, nah di sini kalau kita lihat fotonya tuh ada caption di bawahnya dikatakan Elon Musk dituntut sebesar 258 miliar pada hari Kamis oleh seorang investor Dogecoin yang menuduhnya menjalankan skema piramida untuk mendukung cryptocurrency, dalam hal ini khususnya Dogecoin. Oke? Nah, kita lihat nih beritanya. Pada hari Kamis waktu Amerika atau Jumat kemarin waktu Indonesia, Elon Musk digugat sebesar 258 miliar dolar, ya, oleh seorang investor Dogecoin yang menuduhnya menjalankan skema piramida untuk mendukung cryptocurrency-nya ini, Dogecoin ini ya. Di dalam sebuah gugatan yang diajukan ke pengadilan federal di Manhattan, seorang penggugat yang namanya Kate Johnson menuduh Elon Musk, ya, dan juga dua perusahaannya di sini. Jadi selain Elon Musk ada dua perusahaannya yang dituduh gitu ya, yaitu apa? Tesla, ya, dan perusahaan yang namanya SpaceX, sebuah perusahaan yang menggadang-gadang turisme luar angkasa gitu ya. Tuduhannya nggak main-main ini. Tanda kutip nih saya yang kasih ya. Kalau diterjemahkan langsung ini sebagai apa ya tuduhannya ya? Pemerasan di dalam apa? Menggembar-gemborkan, mempromosikan Dogecoin sehingga mengangkat harga Dogecoin itu kemudian dihancurkan harganya. Jadi pump and dump. Pump diangkat, didump. Kira-kira begitu tuduhannya. Nah, Elon Musk tercatat sebagai CEO baik di perusahaan Tesla dan SpaceX. Jadi masuk akal juga kalau investor ini selain menuntut Elon Musk juga dituntut Teslanya dan SpaceX-nya. Karena Tesla misalnya
dia sebagai CEO pernah mengumumkan bisa menerima Bitcoin sebagai pembelian Tesla, ya. Nah, SpaceX juga dia menamakan satelitnya dengan, kalau nggak salah satelitnya dengan nama Dogecoin juga. Lucu ya. Nah, di sini tuduhannya dikatakan bahwa Elon Musk sebagai defendant atau tergugat gitu ya. Dia kan digugat, defendant. Sebenarnya dia sudah sadar bahwa sejak tahun 2019 bahwa Dogecoin itu sebenarnya tidak ada harganya. Jangan-jangan ini yang namanya Kate Johnson ini mungkin terinspirasi oleh video-video saya yang selalu bilang kripto itu adalah mata uang angin. Everybody can make crypto. Anak saya juga bisa bikin kripto. Jangan salah ya, anak saya jago coding. Ya. Everybody yang bisa coding bisa bikin kripto selama ada komunitas yang mendukungnya, ya kan? Jadi sorry ya ini bercanda ya. Tapi jangan-jangan benar juga ya, nih penggugatnya itu Kate Johnson selama ini nonton video-video saya yang selalu saya bilang mata uang kripto itu adalah mata uang angin, dibuat tanpa dasar gitu, nggak ada barangnya. Everybody can make crypto. Nah, di sini kembali lagi ya. Tergugat dalam hal ini Elon Musk dituduhkan bahwa dia sudah sadar sejak tahun 2019 bahwa Dogecoin tidak ada value, tidak ada harganya. Tapi terus-terusan mempromosikan Dogecoin untuk mengambil keuntungan dari perdagangan Dogecoin itu. Nah, kata gugatan itulah kira-kira ya. Di sini dituduhkan juga Elon Musk menggunakan posisinya sebagai orang terkaya di dunia untuk mengoperasikan dan memanipulasikan Dogecoin ya yang dioperasikan dalam bentuk skema piramida untuk mendapatkan keuntungan ya. Waduh, gawat ini. Baru tahu nih saya ada gugatan seperti ini. Baru benar. Nah, gugatan ini juga mengumpulkan pendapat-pendapat dari Warren Buffett, Bill Gates, and others. Others ini jangan-jangan si Chandra Teja ini ya, yang mempertanyakan value atau nilai dari cryptocurrency. Baca aja. Gugatan ini juga mengumpulkan komen-komen dari Warren Buffett yang mengatakan kripto atau Bitcoin misalnya itu ya adalah sekotak racun tikus. Bill Gates yang bilang udahlah jangan sentuh yang namanya kripto kalau uang Anda tidak sebanyak Elon Musk katanya. And others, siapa nih others? Jangan-jangan si Chandra Teja. Oke lah saya bercanda ya. Tesla, SpaceX dan pengacaranya dari si Elon Musk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan di sini ya. Kemudian pengacara dari Johnson si penggugat juga tidak segera merespon pertanyaan-pertanyaan ya yang menanyakan bukti spesifik dari kliennya yaitu si Johnson ini ya untuk membuktikan bahwa Dogecoin itu tidak ada harganya. Mana buktinya? Paling dia pakai tuh ngomongan si Chandra itu yang bilang kripto itu nggak ada harganya ya. Dan mana buktinya bahwa defendant atau si tergugat itu menjalankan skema piramida. Jangan-jangan dia kebanyakan nonton video saya ini ya. Piramida. Oke lah saya bercanda ya. Nah Johnson ini katanya mencari ganti rugi atas dirinya yang dirugikan sebenarnya cuma 86 miliar dolar ya. Karena kejatuhan Dogecoin di pasar sejak Mei 2021. Ya, dia menderita kerugian 86 miliar, tapi dia mau itu dikembalikan 3 kali lipat. Oleh karena itu dia gugatnya 258 miliar padahal dia dirugikan 86 miliar saja. Ini antara lain mungkin kerugian imaterial lah gitu ya. Menarik ya. Dia juga si Johnson ini ingin ngeblok Elon Musk dan perusahaan-perusahaannya
dari kegiatan mempromosikan Dogecoin, ya. Dan dia minta hakim untuk memutuskan bahwa memperdagangkan Dogecoin itu adalah sebuah judi, ya, yang di bawah hukum federal dan hukum negara bagian New York itu ilegal, ya. Nah, si orang yang mengajukan gugatan ini, ya, mengatakan penjualan Dogecoin itu ya mulai marak gitu ya, sekitar acara di NBC yang namanya Saturday Night Live, yang mana di dalamnya ada seorang financial expert, ya, seakan-akan membicarakan atau menggembar-gemborkan si Dogecoin, di mana di dalamnya Elon Musk itu sebagai host dari acara itu, gitu, ya kan. Kemudian Tesla disebutkan di Februari 2021 membeli, ya, $1,5 miliar Bitcoin. Dan untuk waktu yang singkat waktu itu dia menerima Bitcoin untuk pembayaran, atau ketika orang mau beli Tesla, Bitcoin itu bisa diterima sebagai pembayaran, kira-kira gitu. Tapi itu cuma sebentar, nggak lama dia batalkan lagi dengan alasan penambangan Bitcoin itu mencemari dunia, karena kan membutuhkan tenaga listrik yang banyak sehingga melepaskan karbon dioksida banyak ke udara, ya. Nah, Dogecoin katanya diperjualbelikan sekitar 5,8 sen hari Kamis waktu Amerika atau Jumat kemarin waktu Indonesia, turun dari bulan Mei 2021 yang mencapai titik puncaknya mencapai 74 sen. Gila ya, dari 74 sen turun jadi 5,8 sen saja. Kesel ini si Johnson gitu ya. Nah, case ini tercatat sebagai Johnson versus Musk, ya, yang didaftarkan di District Court New York bagian selatan, ya. Menarik ya, menarik. Nah, berita ini juga ada di beberapa media, kurang lebih sama. Investor Dogecoin menuntut Elon Musk, Tesla, dan SpaceX sebesar $258 miliar atau 3.800 triliun rupiah. Sama berita kemarin, ya. Ya, ini sama lah kira-kira ya. Nah, di sini ada tambahan berita bahwa memang yang nuntut ini si Johnson, tapi dia menyebutnya class action karena dia juga seakan-akan mewakili orang-orang yang dirugikan di dalam perdagangan Dogecoin. Makanya a class action lawsuit didaftarkan, ya, di federal court yang di Manhattan itu, ya, dengan menuduh Elon Musk, Tesla, dan SpaceX. Jadi bentuknya class action nih, bukan hanya si Johnson saja, karena dia seakan-akan mewakili orang-orang yang dirugikan. Wah, rame ini, rame ya, rame. Nah, dia juga menjelaskan bahwa Elon Musk sering mempromosikan kripto yang bertemakan anjing ini, kan Dogecoin ini kan temanya anjing seperti Shiba Inu gitu ya, di Twitternya, ya, yang membuat Dogecoin itu harganya melonjak-lonjak gitu ya, sehingga dikatakan bahwa dia menyebutkan si Elon Musk itu sebagai bukan Godfather tetapi Doge Father, si bapaknya Doge kurang lebih gitu ya. Seakan-akan inilah bukti bahwa Elon Musk ini yang mengontrol cryptocurrency ini, ya, dan juga dia bertanggung jawab untuk damage atau kehancuran dari Dogecoin ini, sehingga para investor menjadi dirugikan, kehilangan duitnya gitu ya. Di sini dikatakan juga gugatan ini meminta ganti rugi 3 kali lipat dari 86 miliar, ya. Nah, wah, ini deh. Pokoknya dia bilang defendant atau tergugat secara
salah dan deceptive atau tanda kutip menipu lah gitu ya, mengklaim bahwa Dogecoin adalah investasi yang legitimate, investasi yang benar-benar meyakinkan, legitimate ya, padahal tidak ada value-nya sama sekali ya. Nah, di sini kemudian dikatakan lagi bahwa gugatan sekali lagi disebutkan karena Elon Musk dituduhkan menjalankan skema piramida kripto. Ya, tapi buktinya masih harus diberikan. Bagaimana Anda buktikan bahwa Elon Musk menjalankan piramida atas kripto, ya? Nah, kemudian ini saya ambil dari CNBC Indonesia. Selain Elon Musk digugat 3.800 triliun rupiah, ternyata dalam 5 bulan terakhir harta Elon Musk hilang, hangus lah gitu ya. Nggak hilang, kalau hilang tuh kemana gitu ya, tapi faktanya ya hilang gitu ya, hangus sebesar 1.076 triliun. Kenapa? Iya tadi harga Dogecoin-nya nggak tahu ya apakah dia sempat jual atau enggak ya. Mungkin aset-asetnya dia yang juga lagi turun, saham-sahamnya juga lagi jebol, turun ke bawah. Ketika dia beli Twitter juga akhirnya dia rugi, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga total dalam 5 bulan terakhir hartanya menyusut 1.076 triliun. Wes, luar biasa. Oke, jadi itu saja update sederhana saya mengenai Elon Musk dan Dogecoin serta gugatan yang sedang dilayangkan atas dirinya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.